Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas dasar-dasar reliability centered maintenance. Video ini merupakan video pertama dari rangkaian video tentang reliability centered maintenance atau RCM. Nah, mari kita mulai. Nah, kita akan memulai dengan sedikit membahas tentang sejarah perkembangan ilmu perawatan atau maintenance. Sebenarnya ilmu maintenance ini berkembang seiring dengan perkembangan industri. Jadi kita bisa bilang bahwa ilmu maintenance itu mulai ada sejak ada revolusi industri di mana terjadi proses mekanisasi industri yang dengan berjalannya waktu dan dengan tuntutan pasar dan faktor-faktor lain yang berkembang semakin lama menjadi semakin eh, kompleks dan tuntutannya menjadi semakin tinggi. Nah, kita bisa membagi periode sejarah perkembangan ilmu maintenance itu menjadi tiga. Yang pertama adalah sebelum Perang Dunia Kedua, gitu ya. Kemudian Perang Dunia Kedua sampai pertengahan 70-an, dan kemudian setelah pertengahan tahun 70-an sampai dengan saat ini. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, eh, kita bisa katakan bahwa apa namanya mekanisasi industri itu tingkatnya masih relatif rendah sehingga downtime lama itu tidak menjadi masalah karena ketika terjadi downtime itu pekerjaan masih bisa disubstitusi oleh tenaga manusia. Nah, secara umum sebelum Perang Dunia Kedua dikarenakan harga bahan baku yang masih relatif lebih murah dan kemudian apa namanya eh, desain mesin-mesin yang masih sederhana, maka mesin-mesin industri yang maupun mesin-mesin transportasi, peralatan transportasi sebelum Perang Dunia Kedua itu secara umum dicirikan dengan faktor over design-nya yang masih lebih cukup tinggi begitu ya. Jadi kalau kita misalkan lihat gitu eh, peralatan-peralatan yang lama ya seperti di pabrik gula gitu ya. Kita lihat bahwa poros, kemudian connecting rod, roda gigi itu dimensinya itu relatif besar gitu ya. Relatif tebal sehingga kekuatannya tinggi. Padahal sebenarnya kebutuhan eh, untuk menahan beban atau menahan gaya atau menahan tegangannya tidak perlu sebesar itu. Jadi faktor overdesign-nya tinggi. Nah, overdesign yang tinggi ini menyebabkan reliability-nya juga relatif lebih tinggi. Nah, desainnya yang mekanismenya yang masih sederhana, relatif sederhana itu juga memudahkan repair. Sehingga di era ini itu pencegahan kegagalan pada peralatan industri atau peralatan transportasi itu belum menjadi prioritas. Oke. Jadi pada era ini belum dibutuhkan program maintenance yang sistematik. Nah, setelah Perang Dunia Kedua hingga pertengahan tahun 70-an dengan peningkatan mekanisasi industri, kemudian mesin-mesin industrinya menjadi lebih kompleks, biaya maintenance yang meningkat, dan kemudian sumber daya yang relatif lebih rendah di banyak negara setelah perang, utamanya negara-negara yang ekonominya terpengaruh besar ya karena perang, gitu ya. Itu kemudian eh, mesin-mesin itu faktor over design-nya menjadi lebih kecil, gitu ya. Menjadi lebih kecil. Kemudian mekanismenya menjadi jauh lebih kompleks. Sehingga biaya maintenance-nya itu meningkat dan kemudian dibutuhkan program maintenance yang lebih terstruktur, lebih sistematis. Nah, pada era ini muncullah beberapa konsep baru dalam ilmu maintenance seperti preventive maintenance, di mana pencegahan kegagalan atau pencegahan failure itu menjadi prioritas yang penting. Kemudian muncul sistem manajemen untuk mengontrol apa namanya perawatan dan merencanakan perawatan. Lalu kemudian muncul juga konsep aset manajemen yang digunakan untuk memperpanjang umur pakai aset di luar umur desainnya. Nah, kemudian
setelah tahun 70-an itu ada tuntutan yang lebih tinggi gitu. Nah, sebenarnya tuntutan ini dimulai dari bukan dari industri, tapi dari militer, dari dunia dunia militer, dunia pertahanan, itu di mana banyak aset-aset militer yang ternyata sebenarnya kalau aspek-aspek militer ini kan lebih banyak yang idle begitu ya. Lebih banyak yang idle, lebih banyak waktu tunggunya, tapi kemudian ketika dibutuhkan untuk beroperasi, dia harus mampu menjalankan fungsinya. Nah, pada era ini kemudian disadari bahwa kondisi idle ini ternyata tidak menguntungkan dari sisi reliabilitas. Banyak peralatan militer yang kemudian ketika dibutuhkan itu ternyata mengalami kegagalan fungsional atau peralatan militer lain yang harus terjamin apa namanya kemampuan fungsionalitasnya, tapi kemudian diketahui ketika akan dibutuhkan dia mengalami kegagalan fungsional. Nah, pada era ini muncullah berbagai macam tools yang baru juga, begitu ya. Kalau tuntutan yang lebih tinggi kemudian dari sisi reliability, safety di industri juga muncul tuntutan lebih tinggi tentang produk quality, keselamatan lingkungan dan seterusnya. Kemudian dari berbagai tuntutan ini melahirkan berbagai teknik baru seperti hazard analysis, FMEA, kemudian reliability and maintainability based design, dan termasuk reliability centered maintenance. Jadi reliability centered maintenance sebenarnya awalnya muncul dari apa namanya dari bidang militer ya, dari pertahanan untuk menjamin aset-aset militer itu tetap reliable meskipun dia lebih banyak idle begitu ya ketika ketimbang dia dibutuhkan untuk beroperasi. Tapi pada saat beroperasi dia harus dijamin mampu menjalankan fungsinya. Jadi eh, muncullah kemudian konsep reliability centered maintenance itu. Nah, kalau kita buat timelinenya, jadi tingkat tuntutan terhadap maintenance itu semakin lama semakin meningkat. Sebelum Perang Dunia Kedua, paradigma dasarnya adalah perbaiki ketika rusak. Antara Perang Dunia sampai tahun 70-an ini, generasi kedua, itu ada tuntutan availability yang lebih tinggi, umur peralatan yang lebih lama, dan biaya yang lebih rendah. Kemudian setelah tahun 70-an, nah, itu muncul tuntutan yang lebih tinggi tidak hanya availability tapi juga reliability, safety, product quality, pemenuhan peraturan lingkungan, eh, umur peralatan yang lebih lama, dan kemudian dari sisi biaya muncul tuntutan efektivitas biaya, bukan hanya penurunan penurunan biaya. Nah, dari sisi knowledge terjadi beberapa perubahan penting begitu. Nah, di era dari generasi pertama sampai kemudian apa namanya era generasi ketiga ini eh, knowledge yang diketahui manusia tentang distribusi kegagalan itu meningkat. Kalau awalnya hanya diketahui satu satu tipe begitu ya, kemudian di era ketiga itu diketahui ada 6 tipe distribusi kegagalan. Ini adalah hasil riset fundamental dalam bidang perawatan dengan meneliti berbagai data sejarah kegagalan dari berbagai industri. Nah, teknik perawatan pun juga berkembang untuk merespon tingginya tuntutan tadi, begitu. Jadi kalau di sebelum Perang Dunia Kedua hanya ada teknik ini ya, corrective maintenance di mana proses perawatan itu dilakukan setelah terjadi kerusakan. Di era yang kedua itu mulai ada penjadwalan overhaul, kemudian sistem manajemen untuk mengendalikan pekerjaan
perawatan. Kemudian mulai ada teknologi komputer yang bisa dipakai untuk membantu mengelola perawatan. Nah, di era generasi ketiga itu muncul konsep baru seperti condition monitoring, kemudian design for reliability and maintainability. Jadi eh, aspek-aspek maintainability dan reliability ini sudah dimunculkan di tahap desain. Bagaimana proses desain, metode desain itu menjamin reliability yang lebih tinggi dan maintainability yang lebih lama. Nah, kemudian ada teknik baru seperti hazard studies untuk menyusun analisis resiko, kemudian perkembangan teknologi komputer yang lebih maju gitu ya, muncul teknik FMEA dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang vocabulary yang nanti kita akan butuhkan gitu ya di dalam mendiskusikan materi ini. Baik, kita akan bicara tentang maintenance. Apa yang dimaksud maintenance? Maintenance adalah proses untuk memastikan gitu ya atau menjamin bahwa aset fisik itu mampu melakukan apa yang penggunanya inginkan. Jadi ada tiga kata kunci ya di sini ya. Memastikan gitu ya, ensuring, guaranteeing gitu ya. Yang kedua adalah physical asset, aset fisik. Jadi eh, teknik yang akan kita filosofi yang kita pelajari, teknik yang akan kita coba kuasai nanti itu kaitannya dengan physical asset ya. Jadi ini physical asset, bukan bukan aset non fisik gitu. Nah, yang penting lagi adalah definisinya adalah mampu melakukan apa yang penggunanya inginkan. Oke, ini kata kunci penting. Jadi sebuah peralatan itu, sebuah program maintenance itu sebenarnya digunakan diaplikasikan atau diterapkan tujuannya adalah agar aset yang kita miliki, baik itu mesin ataupun peralatan, itu dapat beroperasi, berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik asetnya. Ya. Nah, kemudian RCM itu kita definisikan sebagai proses yang digunakan untuk menentukan kebutuhan maintenance suatu aset fisik sesuai konteks operasi. Jadi, kebutuhan maintenance-nya seperti apa agar peralatan itu tetap beroperasi atau terjamin tetap beroperasi menjalankan fungsi sesuai keinginan pengguna. Itu maintenance-nya harus seperti apa? Itu yang nanti akan uh, di, di cover oleh RCM. Nah, jadi RCM ini sebenarnya titik tekannya adalah penyusunan program maintenance-nya. Nanti setelah itu ada tahap eksekusi maintenance-nya, ada tahap performance review-nya, dan kemudian ada tahap modifikasi program RCM-nya jika dibutuhkan. Oke. Next, nah ini adalah 7 langkah dasar atau 7 pertanyaan dalam proses RCM. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah ini ya. Yang pertanyaan pertama ini adalah uh, what are the function and associated performance standard of the asset in its present operating context. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi fungsi dan standar kinerja. Kata kuncinya di sini adalah function dan performance standard yang terkait dengan function tersebut. Oke. Lalu kemudian tahap kedua, pertanyaan kedua adalah in what ways does it fails to fulfill its function. Jadi bagaimana kondisi-kondisi atau cara di mana fungsi yang tadi sudah kita identifikasi itu gagal dilaksanakan. Oke. Nah, ini namanya kata kuncinya adalah failed state atau kondisi kegagalan. Lalu kemudian setelah itu yang dilakukan adalah pertanyaan adalah identifikasi moda kegagalan atau failure mode. Jadi setiap failed state itu pasti ada penyebab kejadiannya apa. Itu nah failure mode. Pertanyaan adalah what causes each functional failure. Jadi functional failure atau failed state yang ada di poin 2 ini penyebabnya apa? Gitu ya, ada di sini. Nah, setelah itu di tahap keempat, pertanyaan yang perlu dijawab adalah what happens when each failure occurs. Jadi apa yang
terjadi ketika perawatan itu mengalami kegagalan tersebut. Gitu ya. Ini yang kita cari adalah efek dari kegagalan. Nah, setelah kita mengetahui efek kegagalan, kita akan mengestimasi gitu ya, apa konsekuensi kegagalannya. Di sini pertanyaan yang harus dijawab adalah in what way does its failure matter? Oke. Nah, jadi efeknya terhadap operasi bisnisnya itu apa? Efeknya terhadap proses produksinya seperti apa? Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ini nanti kita mengetahui failure mode, mengetahui efek kegagalan. Nah, yang akan kita lakukan di dalam tahap 6 dan 7 ini adalah kita mengidentifikasi program maintenance. Yang pertama adalah kita identifikasi proaktif task. Proaktif task itu pertanyaannya adalah what can be done to predict or prevent its failure. Jadi proaktif task ini adalah tindakan maintenance yang dipakai untuk memprediksi atau mencegah terjadinya setiap kegagalan yang sudah kita identifikasi di tahap sebelumnya. Langkah yang terakhir adalah jika eh, apa namanya kita tidak bisa mengidentifikasi proaktivitas atau proaktivitasnya itu tidak bisa kita laksanakan secara efektif, maka kita harus bisa menentukan default action-nya. Default action ini adalah tindakan yang kita lakukan apabila terjadi kegagalan. Oke. Jadi ini 7 langkah dasar dalam analisis RCM. Ya. Next, selanjutnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan fungsi dan standar kinerja. Oke, nah, eh, nah, langkah pertama dalam proses RCM itu adalah kita mendefinisikan fungsi setiap aset dalam konteks operasinya dan standar ukuran kinerja yang terkait. Nah, fungsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah primary function atau fungsi utama. Yang dimaksud dengan fungsi utama adalah fungsi yang mencakup tujuan mengapa aset tersebut diadakan atau dibeli atau dibuat. Nah, ini biasanya kaitannya dengan misalkan kecepatan, kemudian eh, output, gitu ya, kemudian carrying capacity, kapasitas penyimpanan, kualitas produk, customer service dan lain-lain. Nah, selain primary function, ada secondary function, gitu ya. Nah, setiap aset biasanya dituntut juga untuk melakukan lebih dari satu fungsi. Contohnya misalkan aspek safety, gitu. Jadi selain misalkan kalau kita bicara tangki atau pressure vessel, jadi selain dia harus mampu mewadahi fluida sampai pada kapasitas tertentu atau tekanan tertentu, maka ada aspek safety juga yang harus dijalankan oleh peralatan ini. Jadi peralatan ini harus harus mampu memberikan apa namanya safety untuk pekerja dan untuk lingkungannya, gitu. Nah, contoh lain terkait misalkan kontrol, containment, comfort, structural integrity, kemudian aspek keekonomian, protection, efisiensi operasi, environmental regulation, dan appearance atau penampilan. Nah, performance standar itu adalah ukuran kemampuan aset dalam menjalankan fungsinya. Jadi kalau misalkan kita bicara pompa, nah, fungsi pompa secara sederhana bisa kita deskripsikan sebagai mengalirkan fluida misalkan dari tangki A ke tangki B. Nah, performance standar itu bisa jadi adalah spesifikasi berapa debit yang harus dihasilkan oleh pompa tersebut. Misal 500 meter kubik per jam. Atau misalkan jika pompanya dipakai untuk mengosongkan atau mengisi sebuah tangki atau reservoir, itu bisa jadi standar kinerjanya berupa waktu yang dibutuhkan, waktu maksimum yang waktu paling lama yang dibutuhkan untuk mengisi atau mengosongkan reservoir atau tangki tersebut.
Nah, kita masuk ke functional failure atau kegagalan fungsional. Kegagalan fungsional adalah kondisi di mana aset tidak mampu menjalankan fungsinya. Jadi diukur terhadap standar kinerjanya atau performance standar. Maaf ini ada typo ya. Yang diterima oleh pengguna. Jadi kalau misalkan fungsi sebuah pompa adalah mengalirkan fluida dengan debit misalkan 500 meter kubik per jam, ketika kemudian pompa itu pada kenyataannya hanya mampu mengalirkan debit 400 meter kubik per jam atau tidak mampu mengalirkan sama sekali, maka kita bisa katakan bahwa pompa tersebut mengalami kegagalan fungsional. Nah, proses RDM ini harus mampu mengidentifikasi kondisi apa yang dianggap sebagai failed state dan kejadian apa yang dapat menyebabkan kondisi gagal atau failure mode. Oke. Nah, failure mode itu kita definisikan sebagai peristiwa yang kemungkinan besar menyebabkan kondisi gagal. Jadi kondisi gagal ini penyebabnya peristiwa apa? Bisa jadi satu kondisi gagal, itu penyebabnya bisa beberapa. Dan penyebabnya ini bisa jadi independen satu sama yang lain. Nah, peristiwa ini yang dimaksud dalam definisi itu tidak saja peristiwa yang pernah terjadi pada aset tersebut, gitu. Tapi juga meliputi peristiwa pada aset serupa di perusahaan sama atau perusahaan lain yang beroperasi pada konteks yang sama. Oke. Jadi misal sebuah pembangkit listrik tenaga uap itu memiliki salah satu peralatan pentingnya namanya boiler feed water pump yang digunakan untuk memompa air umpan feed water ke dalam boiler. Nah, misal sebuah pembangkit listrik tenaga uap itu belum pernah mengalami kegagalan boiler feed waternya karena misalkan kavitasi. Tapi pembangkit yang lain di dalam satu perusahaan yang sama dengan kapasitas yang sama pernah mengalami. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa pembangkit yang belum pernah mengalami ini aman dari failure mode berupa kavitasi tadi. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan oleh pernyataan ini ya. Oke. Nah, kemudian termasuk juga peristiwa yang dicegah oleh program perawatan existing. Jadi biasanya kalau kita memiliki membeli sebuah peralatan atau kita melakukan procurement, itu biasanya vendor akan memberikan guidance tentang bagaimana melakukan perawatan agar common failure yang sering ditemukan oleh vendor itu tidak terjadi. Nah, ketika program perawatan ini dijalankan, biasanya perawatan tersebut aman dari eh, failure mode yang sudah teridentifikasi oleh vendor. Oke. Tapi ketika kita melakukan proses RCM, bukan berarti kita mengatakan bahwa oh ini nggak mungkin terjadi loh di tempat kita. Nah, failure mode yang sudah dicegah oleh program perawatan existing ini juga harus tetap kita masukkan. Oke. Nah, biasanya kalau kita bicara engine, biasanya vendor akan memberikan guidance tentang berapa kilometer engine harus di overhaul atau berapa jam operasi engine harus di overhaul. Kapan berapa jam operasi harus ganti oli, berapa jam operasi harus ganti filter dan seterusnya. Gitu. Ini mencegah kegagalan sebenarnya. Ini sebenarnya program preventif. Gitu ya. Nah, ketika kita melakukan analisis RGM, failure mode yang dicegah oleh program-program yang sudah apa ya di prescribe oleh vendor ini, oleh fabrikatornya ini tidak boleh kita abaikan. Ini harus kita masukkan. Nah, termasuk juga peristiwa yang belum terjadi tetapi dianggap memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi. Nah, yang ketiga ini yang rumit adalah dikata dianggap ini. Dianggap ini kan sebenarnya opinion atau judgment begitu ya. Nah, karena secara real ini belum pernah terjadi. Nah, sebenarnya poin ketiga ini adalah kesimpulan atau opinion atau judgment yang seharusnya dikeluarkan oleh expert atau ahli yang memahami sistem atau kemudian memahami program perawatan untuk perawatan tersebut. Jadi ini tidak
tidak bisa dikeluarkan oleh awam begitu ya, yang baru pertama mengenali sistemnya atau baru pertama menghandle perawatan dari sistem tersebut. Oke. Nah, contoh apa yang paling sering kita temukan kalau untuk rotating equipment itu adalah deteriorasi, keausan, gitu ya, tear, gitu ya. Tear ini adalah seperti sobekan, gitu ya, sederhananya. Nah, ada lagi misalkan human error dan design flaw, tapi nanti kita tidak akan masuk ke dua ini ya. Oke. Nah, yang paling umum kita temukan itu kalau untuk perawatan bergerak itu adalah keausan. Nah, next selanjutnya adalah failure effects. Efek kegagalan itu kita definisikan sebagai eh, deskripsi ya apa yang terjadi ketika aset mengalami kegagalan. Nah, deskripsi ini harus meliputi beberapa aspek. Paling tidak ada 5 aspek. Yang pertama adalah what evidence that the failure has occurred. Jadi apa bukti dari kegagalannya itu kalau sudah terjadi. In what ways, if any, it poses a threat to safety or environment. Jadi bahaya apa, ancaman apa yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut ditinjau dari aspek safety dan aspek lingkungan. Kemudian in what ways it affects production or operation. Jadi kegagalannya tadi itu efeknya apa terhadap produksi dan operasi. Lalu kemudian what physical damage is caused by the failure. Physical damage-nya apa? Lalu kemudian yang penting what must be done to repair the failure atau to repair the physical damage. Nah, kemudian selanjutnya adalah failure consequence. Konsekuensi kegagalan itu definisinya adalah pengaruh kegagalan. Ya. Jadi ini pengaruh dari kegagalannya terhadap organisasi atau perusahaan. Setidaknya ditinjau dari aspek operasi, kualitas produk, customer service, safety atau environment. Oke. Nah, sederhananya nanti begini. Di dalam RCM itu, tingkat konsekuensi nanti berpengaruh besar, sorry ini typo lagi, harusnya besar, terhadap eh, tingkat atau effort dalam mengatasi kegagalan. Oke. Kalau konsekuensinya besar, maka kegagalannya harus dihindari, effortnya besar. Kita kok monitoring, kita prediksi, gitu. Kalau konsekuensinya kecil, mungkin tidak perlu maintenance, kita run saja sampai dia mengalami failure, baru diganti. Nah, klasifikasi konsekuensi kegagalan itu ada beberapa ya, dan ini mengikuti definisi tadi. Tapi yang pertama ini ada yang penting, ada yang namanya hidden failure consequences atau konsekuensi kegagalan yang tersembunyi. Nah, ini biasanya tidak memiliki direct impact pada saat operasi, tapi bisa menyebabkan organisasi atau pabrik terpapar pada berbagai kegagalan lain yang serius dan menimbulkan bahaya. Contohnya adalah kegagalan protective device seperti safety valve. Jadi misalkan seperti contoh tadi ya, contoh tentang apa namanya pressure vessel tadi. Nah, setiap pressure vessel itu biasanya dia memiliki safety relief valve. Safety relief valve ini dalam kondisi normal, ini valve-nya tertutup, tidak terbuka, tidak bekerja. Dia hanya bekerja ketika di dalam bejananya, di dalam tangkinya terjadi overpressure atau vakum begitu. Nah, ketika terjadi overpressure, valve ini harus membuang fluida di dalamnya sampai level tekanannya turun ke tingkat yang aman, gitu. Nah, ini dalam kondisi normal operasi kita tidak tahu dia gagal atau berhasil. Kita hanya tahu gagal atau berhasil ketika terjadi kondisi bahaya atau overpressure tadi. Tapi kalau ini gagal, pada saat terjadi overpressure, biasanya sudah terjadi konsekuensi katastrofik. Vesselnya meledak, boilernya meledak, dan seterusnya. Sehingga biasanya peralatan yang seperti ini itu harus dilakukan pengujian secara berkala. Nah, karena ketika
dia mengalami kegagalan pada kondisi between test gitu ya. Sebenarnya kegagalannya itu seperti tersembunyi, tidak terdeteksi. Baru terdeteksi setelah dilakukan pengujian selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah konsekuensi keselamatan dan environmental. Ini kaitannya dengan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Lalu ada operational consequences. Ini pengaruhnya kepada proses produksi, meliputi kualitas produk, kuantitas produk, customer service, biaya operasi, dan biaya repair. Lalu ada yang namanya non-operational consequences. Jadi ada peralatan-peralatan pendukung yang kalau dia fail sebenarnya tidak ada direct impact ke operasi. Ini hanya menimbulkan biaya repair saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, failure management. Nah, RCM ini mengelola kegagalan, mengelola failure state itu melalui dua tindakan tadi ya. Ada yang namanya proactive task, yang ini kita ambil sebelum kegagalan terjadi untuk mencegah item atau aset atau komponen atau peralatannya mengalami fail state. Oke. Okay? Dalam, sorry ini typo lagi ya, saya terminologi tradisional ini kita kenal sebagai preventive dan predictive maintenance. Nanti RCM itu menggunakan istilah sedikit berbeda aja, menggunakan scheduled restoration, scheduled discard atau replacement dan atau condition on condition maintenance. Oke. Okay? Nah, selain itu ada namanya default action. Default action itu adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi failed state dan dipilih karena tidak mungkin menentukan proaktivitas yang efektif. Bisa jadi proaktivitasnya tidak ada, bisa jadi proaktivitasnya terlalu mahal jika kita terapkan pada peralatan tersebut dibandingkan relatif terhadap tingkat resiko dari peralatan lain. Default action itu meliputi failure finding, penemuan kegagalan, redesign, dan run to failure. Nanti akan kita bahas definisinya juga. Oke, next. Nah, proactive task kita meliputi tadi ya, scheduled restoration. Ini adalah remanufaktur sebuah komponen atau overhaul. Jadi ketika ada komponen yang mengalami keausan, dia diremanufaktur, atau ketika sistemnya itu menurun kinerjanya, itu kita overhaul. Oke, sebelum umur operasi tertentu dicapai, jadi ada schedule-nya, tanpa memperdulikan kondisi sebenarnya dari komponen atau sistem tersebut. Jadi yang ini kita jadwalkan kapan dia harus dilakukan overhaul, dilakukan remanufaktur atau refabrikasi, tanpa memandang saat ini kondisinya bagus apa enggak. Gitu. Contoh misalkan kalau yang sering kita temui untuk kendaraan kita adalah penggantian oli, misalkan seperti itu. Atau pembersihan ruang bakar yang masuk perawatan rutin. Jadi apapun kondisinya kita bersihkan, apapun kondisi olinya kita ganti. Nah, ini scheduled restoration. Nah, biasanya setelah direstorasi ini, reliability dari komponennya itu akan balik ke kondisi semula. Nah, reliability sistemnya bisa jadi naik atau balik lagi ke kondisi semula. Tergantung dari kondisi komponen yang lain. Lalu selanjutnya ada namanya schedule discard atau replacement. Ini adalah mengganti atau membuang suatu item atau komponen sebelum umur pakai tertentu dicapai tanpa memperdulikan kondisi atau item komponen pada saat tersebut. Jadi komponennya kita ganti secara berkala tanpa kita melihat dia masih bagus atau tidak. Gitu. Oke, misal seperti filter bahan bakar atau filter udara seperti itu. Saat umur tertentu dia di replace. Nah, yang ketiga ini yang muncul pada generasi ketiga ya. Itu sorry. Nah, kita kombinasi dari scheduled restoration dan scheduled replacement atau discard ini kita sebut sebagai preventive maintenance. Karena dia berusaha untuk mencegah kegagalan tanpa mempedulikan kondisi pada saat itu gitu. Nah, proaktivitas selanjutnya adalah on condition maintenance. Dalam perjalanan waktu dengan melakukan pengamatan, kita mengetahui bahwa sebagian besar kegagalan itu mengeluarkan tanda-tanda atau warning sebelum benar-benar terjadi.
Nah, tanda-tanda ini dalam terminologi RCM kita namakan sebagai potential failures atau kegagalan potensial. Nah, kegagalan potensial ini kita definisikan sebagai kondisi fisik yang dapat diidentifikasi. Jadi kondisi fisik aset yang dapat kita identifikasi, kita ukur, kita kenali, gitu ya, yang mengindikasikan bahwa sebuah kegagalan fungsional akan segera atau dalam proses terjadi. Misal vibrasi, gitu ya. Misal temperatur dan seterusnya. Misal noise, gitu ya. Itu kan bisa jadi warning yang muncul sebelum failure-nya benar-benar terjadi. Nah, potensial failure ini nanti kita manfaatkan untuk mendeteksi kegagalan di dalam on condition maintenance. On condition maintenance ini kita definisikan sebagai teknik yang digunakan untuk mendeteksi kegagalan potensial, sehingga tindakan dapat dilakukan untuk menghindari konsekuensi kegagalan fungsional tersebut. Jadi misalkan sebuah engine kita monitor vibrasinya, ketika vibrasinya itu melebihi ambang batas tertentu, menunjukkan tanda-tanda kegagalan, engine-nya kita stop, kita overhaul. Nah, istilah yang dipakai adalah on condition karena item atau komponen atau peralatannya ini tetap bekerja selama standar kinerja tercapai. Jadi di sini tidak ada batasan waktu sebenarnya kapan dia harus di overhaul. Tidak seperti yang preventif tadi ya yang terjadwal gitu. Di sini selama kondisinya masih memenuhi ambang batas yang diterima, masih masuk wilayah rentang aman, ya kita tetap mengoperasikan peralatan tersebut. Nah, eh, yang masuk dalam on condition task ini adalah preventive maintenance, gitu ya, preventive maintenance, condition based maintenance, dan condition monitoring. Nah, yang membedakan adalah condition monitoring ini selalu dilakukan ya, jadi ini real time. Sementara yang lain bisa jadi ada selang tertentu dalam pemantauan kondisinya, gitu ya. Oke, default action. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang tadi ya, failure finding atau penemuan kegagalan, identifikasi kegagalan. Jadi ini adalah pengecekan hidden function tadi secara periodik untuk menentukan apakah fungsi-fungsi tersebut mengalami kegagalan. Jadi ketika kita misalkan secara berkala menguji pressure relief valve atau pressure safety valve, ini namanya failure finding. Karena yang ingin kita cari sebenarnya apakah pressure safety valve-nya itu gagal. Kalau gagal dia kita repair, kita ganti. Begitu. Jadi namanya failure finding. Redesign atau desain ulang. Nah, ini nanti akan kita bahas di belakang. Tapi begini, ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mengubah kemampuan bawaan atau kapasitas bawaan suatu sistem. Misal seperti ini, sebuah pressure vessel itu misal awalnya didesain dengan menggunakan desain pressure itu katakanlah 10 bar. Kemudian ada kebutuhan untuk dengan operating pressure 10 bar dan desain pressure katakanlah 11 bar. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk menaikkan operating pressure, otomatis desain pressure harus naik dan sistem harus dimodifikasi bahkan diganti. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah no scheduled maintenance atau run to failure. Nah, ini adalah tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah kegagalan. Jadi item atau komponen dibiarkan bekerja sampai terjadi kegagalan kemudian dilakukan repair. Nah, ini biasanya dilakukan untuk aset yang resikonya relatif sangat rendah dibandingkan dengan aset yang lain. Oke, sekian materi tentang dasar-dasar RCM. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.